warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prada Widiana dengan NIM 210205156 dari Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai metode ekstraksi. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi metode ekstraksi, nah di sini kita juga harus tahu apa sih ekstraksi itu. Jadi, ekstraksi itu adalah proses pemisahan suatu zat dari campurannya menggunakan pelarut. Nah, pelarut di sini kita bisa menggunakan seperti air, etanol dan lain sebagainya. Nah, lalu apa saja sih metode ekstraksi di sini? Nah, metode ekstraksi di sini yang akan dibahas itu ada 4. Yang pertama ada maserasi, perkolasi, sokletasi, dan destilasi. Nah, untuk maserasi dan perkolasi ini adalah ekstraksi dingin. Kemudian untuk sokletasi dan destilasi ini merupakan ekstraksi panas. Yang pertama yaitu metode maserasi. Nah, metode maserasi ini metode yang paling sederhana yang biasa digunakan karena dia menggunakan alat-alat yang sederhana. Metode maserasi ini juga bisa disebut dengan perendaman. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menimbang simplesia yang akan kita ekstraksikan dengan perbandingan 1:7. Jadi, simplesia yang akan kita ekstraksikan kita timbang sebanyak 1 gram, kemudian pelarutnya kita gunakan sebanyak 70 mg. Kemudian simplesia yang telah kita timbang kita masukkan ke dalam bejana yang berwarna gelap. Nah, supaya apa? Supaya tidak termasuk oleh cahaya dan itu tidak mengganggu hasil uji. Dan kemudian setelah itu kita campurkan pelarutnya dan dibiarkan selama 5 hari. Dan selama 5 hari itu kita lihat terus setiap harinya dan kita aduk. Kita berikan pengadukan. Dan kemudian setelah 5 hari baru ekstrak tadi yang telah jadi kita saring menggunakan kertas saring. Nah, maka didapatkanlah ekstraksi dari simplesia tersebut. Yang kedua yaitu metode perkulasi. Nah, metode perkulasi itu adalah proses penyaringan menggunakan alat perkulator. Nah, alatnya seperti di gambar tersebut. Langkah pertama yang dilakukan dengan ekstraksi menggunakan metode perkulasi yaitu yang pertama serbuk simplesianya diberikan sedikit pelarut. Nah, di sini tujuannya itu hanya untuk membasahi serbuk simplesianya. Jadi serbuk simplesianya tidak sampai terendam. Lalu kemudian serbuk simplesia tadi dimasukkan ke dalam alat perkulator. Tapi sebelum dimasukkan ke alat perkulator, pastikan dulu perkulator tadi telah dimasukkan dengan kapas dan kertas saring. Yang tujuannya itu nanti untuk menyaring simplesia tersebut. Nah, lalu kemudian dimasukkan dalam perkulator. Lalu kemudian di atas alat perkulatornya diisikan dengan corong pisah. Nah, di sini corong pisahnya telah berisikan pelarut. Kemudian nanti corong pisah ini akan menetesi pelarut dan akan turun ke alat perkulatornya. Dan setiap menitnya itu corong pisahnya akan menetesi 1 ml pelarut. Salah satu keuntungan dari metode perkulasi adalah dia tidak memerlukan langkah tambahan, yaitu tidak perlu disaring karena sampel padat dari simplesianya telah terpisah. Kerugian dari metode perkulasi salah satunya yaitu memerlukan pelarut yang cukup banyak karena cairan penyaringnya terus ditambahkan dengan pelarut sampai dengan tetesan yang dihasilkan dari perkulator tidak berwarna. Yang ketiga yaitu metode destilasi. Metode destilasi ini yaitu metode panas. Nah, dia ini menggunakan pemanasan dengan menggunakan listrik. Jadi simplesianya ini nanti akan panas dan menghasilkan embun. Nah, prinsip kerjanya ini simplesia yang telah diberikan dengan pelarut itu nanti dimasukkan ke dalam labu ukur. Nah, labu ukurnya ini akan dipanaskan dengan alat. Nah, setelah dia panas, nah akan menghasilkan uap. Nah, nanti kemudian menjadi embun dan embunnya akan keluar dari alat tersebut.